kita gantikan peranannya dengan kombinasi, di mana untuk di sisi kami pun di kraniofacial sampai saat ini celah langit-langit bibir dan bibir sembunyi ini masih merupakan kasus terbanyak bersama dengan trauma maksilofacial. Begitupun juga sering sekali bedah plastik mendapatkan konsultasi dari teman psikolog onkologi untuk tutup defek pasca removal tumor yang mungkin juga akan melibatkan removal tulang di sini. Bisa juga kita lakukan prosedur ini untuk menggantikan cangkok tulang ontologis yang tentunya dengan hasil terapi standar dan ideal. Sehingga insya Allah peluang aplikasi klinis di bidang bedah plastik akan sangat tinggi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Dr. Indri Laksmi Putri atas jawabannya. Jadi saya berharap bahwa pasca ujian disertasi ini, postdoc dapat terus melanjutkan penelitian ini dengan mengikut sertakan para junior dalam rangka implementasi atau aplikasi klinis terkait dengan disertasi ini. Dan tentunya suatu disertasi yang baik adalah memberi manfaat yang besar bagi masyarakat dan bagi profesi dalam mengupayakan penanganan kasus secara lebih baik, dan juga yang paling penting adalah membuka peluang untuk penelitian selanjutnya yang tentunya bisa dilaksanakan oleh Dr. Putri sendiri sebagai tindak lanjut dari disertasi ini, juga bisa dilanjutkan oleh para penerus atau junior dalam rangka berupaya merealisasi hasil disertasi ini ke tahap implementasi klinis. Baik, saya kembalikan pada pimpinan sidang. Saya sangat puas atas jawabannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Kita teruskan dengan tinggal dua deputi promotor, Profesor Dr. Bedik Abdul Ramdan. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama saya ucapkan selamat kepada Dr. Indri Laksmi Putri karena sudah sampai pada akhir tahap untuk pendidikan S3 ini. Saya sangat appreciate sekali bahwa kombinasi penelitian ini menggabungkan antara basic dengan klinik, ya. Barangkali dari beberapa sudut pandang, maka banyak barangkali yang tertarik untuk meneliti ini jauh ke depan. Ya. Nah, pertama yang menarik bagi saya adalah di sini tentang peranan dari stem cell itu sendiri. Terutama di sini adalah hematopoietic stem cell yang digunakan untuk kombinasi dengan scaffolding. Nah, di sini tentu peranan dari stem cell itu ada dua hal sebenarnya. Memang pertama adalah selnya sendiri, yang kedua adalah tentang produk dari sel itu sendiri, yang dikenal dengan ada produk metabolit, dan di dalamnya terbagi lagi ada extravesical dan exosom. Yang menarik bagi saya adalah karena ini terkait dengan mekanismenya untuk menjawab bahwa betul-betul mesenchymal stem cell ini berperan penting dalam osteogenesis, osteokonduksi di situ dalam proses diferensiasinya juga. Maka saya ingin mendapatkan penjelasan, ya, penjelasan dari Promovenus, bagaimana kira-kira peran dari exosom, produk dari mesenchymal stem cell ini terhadap signaling juga dalam proses diferensiasi sehingga hasilnya bisa menjadi optimal, termasuk meningkatkan volume jaringan, ya. Nah, disinilah sehingga terjadi suatu proses proses penyembuhan, ya, atau pembentukan tulang yang sempurna begitu. Saya kira mungkin itu yang esensial bagi saya, dan lainnya ini saya kira tulisannya juga sudah baik. Ada satu dua kurang wajar, nanti saya cari di sini. Tapi yang jelas saya appreciate sekali, ya. Silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ucapkan kepada Profesor Dr. Fedik Abdurrahman Dr. MSc atas pertanyaan yang diberikan kepada saya. Izinkan saya untuk menjawab pertanyaan mengenai penjelasan bagaimana peranan dari eksosom terhadap signalin dalam proses regenerasi ini bisa optimal. Jadi di sini seperti tadi Prof sudah menjelaskan bahwa tidak hanya bergantung pada selnya saja, namun ada paracrine effect. Paracrine effect disebabkan oleh produk metabolit yaitu sekretom, di mana sekretom ini terdiri dari soluble protein dan eksosom yang merupakan vesikel ekstraseluler yang berperan yang diproduksi dalam kompartemen yang terdapat pada bagian sel eukariotik, di mana eksosom ini berperan pada transportasi dari protein, lipid, mRNA, kemudian DNA. Dia juga berperan terhadap komunikasi, transportasi antar sel, serta transmisi serta transmisi penyakit. Di mana eksosom ini juga memiliki kemampuan regeneratif menjadi jaringan atau organ. Perbedaannya mungkin dengan sel dari stem cell, untuk eksosom ini dia tidak memiliki kemampuan replikasi, dan dia tidak dapat bertransformasi menjadi malignan seperti halnya stem sel punca langsung, dan dia memiliki kemungkinan kecil untuk menyebabkan reaksi imunogenik serta tidak bisa terinfeksi oleh virus. Sehingga eksosom memiliki beberapa kelebihan dibandingkan stem cell untuk regeneratif medicine. Namun untuk isolasi eksosom sendiri belum didapatkan standar yang baku, Prof. Tidak seperti stem cell yang saat ini standar isolasinya sudah baku, mungkin juga karena memang baru ditemukan peneliti belakangan ini tentang kelebihan daripada eksosom ini dibandingkan stem cell. Ada beberapa teknik memang, namun kesemuanya itu memberikan hasil yang berbeda-beda sehingga belum ada yang baku. Namun tidak menutup kemungkinan kedepannya eksosom ini dapat memberi pencerahan untuk regeneratif medicine dengan hasil yang lebih baik dibandingkan stem cell. Kira-kira begitu. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi memang eksosom ini target ke depan dalam perkembangan stem cell, karena fungsinya juga untuk bagaimana untuk memaintain sel adalah eksosom. Oleh karena itu pada saat konferensi melalui video dengan Pak Menteri itu inginnya produk eksosom dari stem cell itu untuk terapi COVID kan begitu. Ya. Itu mungkin nanti akan berkembang di sana terkait dengan infeksi begitu ya. Jadi ini bagus sebagai dasar penelitian untuk pengembangan ke depan, saya kira sangat baik sekali. Jadi mudah-mudahan harapan saya tetap sebagai seorang klinisi dan sebagai periset begitu ya. Itu hal yang akan lebih sempurna seperti Dr. Lukman. Terima kasih Prof. Ya. Akhirul khair, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kita teruskan dengan penanya ketiga, yaitu Dr. Filosofi Tuti Kusbadiati, DRA, DFM. Silakan Bu. Tuti, silakan. Unmute-nya. Masih unmute. Masih terus. Bu Tuti Kusbadiati, silakan. Ya, silakan di unmute Bu. Itu masih ada tandanya unmute. Ditekan. Unmute-nya. Ya, silakan Bu. Anu lagi. Masih unmute lagi. Biasanya kursornya di situ. Ya, oke, sudah. Silakan Bu. Baik, terima kasih. Saya orang paling jauh dari ilmu ini, Prof. Katamu. Tapi paling tahu juga tentang apa itu idealnya. Teknologi. Baik.
Selamat siang, nggih. Jadi saya tidak tahu ilmu tentang stem cell dan sebagainya, tetapi sebenarnya ketika wajah itu direkonstruksi, bagian alveolar itu adalah dalam antropologi itu adalah bagian wajah bawah itu. Dan oleh karena itu kalau misalnya ini menjadi satu hal yang dianggap sebagai satu karakteristik wajah populasi Indonesia, maka seharusnya ini akan sangat signifikan hasil ini karena bagian bawah wajah itu adalah ciri yang ada di Indonesia. Ciri wajah Indonesia itu ada di bagian bawah, salah satunya. Nah, oleh karena itu saya ingin bertanya kepada Dr. Putri, apakah sudah dipertimbangkan persoalan karakteristik wajah populasi Indonesia ini dalam penelitian ini? Karena ini pasti terkait gitu, karena misalnya kalau alveolar itu terabsorpsi apapun dan kemudian dibentuk atau hilang dan sebagainya, itu berarti dia akan mempengaruhi karakteristik kita itu. Seandainya kita sudah punya patokan, itu berarti ini akan lebih gampang diarahkan gitu kan untuk proses itu. Itu pertanyaan yang pertama. Kemudian yang kedua adalah apakah bisa ini, karena kita juga tidak bisa saya tidak tahu apakah ini bisa dikontrol pertumbuhannya dan sebagainya. Apakah bisa kemudian hal ini, hasil penelitian ini diterapkan untuk tapi terkait dengan standar karakteristik wajah Indonesia itu. Itu aja, Prof. Selamat siang, Bu Tuti. Selamat siang. Pada Ibu Dr. Filtuti Kusbardiati, Dr. Anda di SM. Terima kasih atas pertanyaannya, Bu. Yang pertama, apakah sudah dipertimbangkan untuk populasi wajah Indonesia? Kebetulan judul riset tugas akhir saya spesialis dengan pembimbing Prof. David juga berhubungan dengan data antropometri wajah populasi Indonesia. Jadi saya mengukur berdasarkan sefalometri dan antropometri. Sementara masih dua dimensi. Tentunya kedepannya ini akan lebih baik mungkin dengan bantuan Dr. Anggrek di sini bisa dengan CT scan karena tentunya akan bisa 3 dimensi dan melibatkan software ya, biar kita bisa mengukur dengan spesifik sehingga bisa kita aplikasikan. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, apakah bisa kemudian diterapkan sebagai untuk standar, di mana memang kita ketahui bahwa standar wajah Indonesia ini okusnya kelas 2 ya, Bu Tuti. Kalau kita bilang bahasa Indonesianya sedikit monyong gitu, lebih prognasi bahasanya. Prognasi ya, lebih cembung mukanya untuk bagian bawah. Tentunya bisa diterapkan. Contohnya misalnya ada kasus tumor sehingga dia kehilangan di situ, kita harus mengganti defek tulangnya. Dan ini kita juga sudah bekerja sama dengan ITS di mana kita bisa mencetak bentukan tulangnya itu secara 3 dimensi. Jadi kita bisa menyesuaikan dengan CT scan-nya. Begitu juga mungkin yang sudah tidak normal dari kecil, kita pun bisa menyesuaikan tampilannya di CT scan, kemudian kita buat model 3D-nya. Jadi tentunya harapannya memang ke depannya sangat bisa diaplikasikan dengan memperhatikan standar wajah, yang dimana tentunya di sini Bu Tuti adalah ahlinya, bisa kita lebih tajam lagi mungkin dengan Dr. Anggrek untuk menambah data secara CT scan. Kira-kira begitu, terima kasih. Selamat siang. Matur nuwun nggih, Prof. Sampun. Terima kasih. Ya, kita teruskan ya ke penyanggah keempat, yaitu Bu Cici Sri Cahyandari, DRA PhD. Monggo Bu Cici. Nggih. Matur nuwun, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya menyampaikan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh pimpinan sidang. Saya ucapkan selamat kepada Prof. Vendos, Dr. Putri atas capaiannya sehingga sampai pada tahap yang sekarang ini. Insya Allah kerja keras yang sudah saudara lakukan ini bisa membawa kemanfaatan yang lebih besar bagi masyarakat, terutama ini adalah di bidang dunia kedokteran.
Ada dua pertanyaan, sebenarnya beberapa pertanyaan yang saya coba ingin tahu tadi sudah ditanyakan oleh Prof. David maupun kemudian yang lain. Dan saya melihat ini adalah hasil penelitian saudara ini adalah suatu invention gitu ya, yang memang itu harus yang menjadi satu komponen utama yang harus dikerjakan bagi seorang program doktor. Sama seperti Bu Tuti, sebenarnya bidang saya sangat jauh. Saya berusaha untuk menyelami ini apa, tetapi dari sisi yang mungkin yang bisa saya coba concern gitu ya, karena ini ada beberapa istilah yang ada hubungannya dengan reaksi kimia gitu ya. Ada yang istilah kemudian tadi autoinduksi, ada segala macam, itu beberapa yang berhubungan dengan kimia. Ada dua pertanyaan yang ingin saya sampaikan, mungkin karena ini curiosity saya setelah membaca naskah disertasi Dr. Putri. Yang pertama itu bagaimana kandungan fosfat dalam hal ini dalam beta TCP itu dapat menyebabkan nilai ALP dan BMP2 itu yang stabil tinggi. Kira-kira apa ada mekanisme atau analogi kerjanya sehingga mereka bisa menghasilkan kerja dari beta TCP ini dapat menghasilkan nilai ALP dan BMP2 yang relatif stabil dan tinggi. Kemudian yang kedua, saya melihat di sini bahwa beta TCP itu memiliki efikasi yang lebih tinggi dibandingkan pada peningkatan volume tulang dan ketebalan ini ya, trabekula dibandingkan dengan yang HCF-DBG. Nah, padahal di sisi lain, beta TCP ini osteoinduksinya itu lebih rendah. Kira-kira ada faktor apa yang berperan terhadap hal ini? Sementara kalau kemudian kita lihat yang HCF-DBG ini, autoinduksinya itu lebih tinggi daripada beta TCP, tetapi justru hasil peningkatan volume tulang dan ketebalan trabekulanya itu lebih bagus dibandingkan dengan yang HCF-DBG. Saya kira dua pertanyaan itu. Terima kasih, Ketua Sidang. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Bu Sri Cahyandari, Dr. Anda PhD, atas pertanyaan yang diberikan kepada saya. Izinkan saya menjawab pertanyaan untuk mengapa bagaimana kandungan fosfat pada beta TCP menyebabkan nilai ALP dan BMP2 yang stabil tinggi pada grup beta TCP ini. Kira-kira bagaimana mekanisme kerjanya? Untuk yang pertama ini saya berpendapat bahwa beta TCP mempunyai peranan penting terhadap kenaikan ekspresi BMP2, di mana BMP2 ini merupakan hulu yang juga akan dia merangsang komponen lainnya. Namun kenapa ALP yang di sini stabil tinggi? Saya berpendapat bahwa beta TCP memiliki kandungan fosfat di mana juga terdapat pada ALP, sehingga untuk hulunya pada beta BMP2 dan ALP ini stabil tinggi pada minggu ke-1 dan minggu ke-8. Dan kenapa untuk pertanyaan yang kedua, kenapa beta TCP memiliki efikasi yang lebih tinggi pada peningkatan volume tulang dan ketebalan trabekula tulang dibandingkan dengan human cancellous fixed bone graft, meskipun osteoinduksinya lebih rendah? Karena memang sedari awal untuk ketebalan trabekula tulang paling tinggi memang pada beta TCP. Hal ini mungkin terkait dengan profil dan karakteristik awal dari scaffold yang memang berbeda di antara ketiganya. Kemudian memang harapannya memang seharusnya adalah komponen untuk tulang ini seperti pada komponen osteogenik, di mana human cancellous fixed bone graft lebih tinggi daripada beta TCP. Namun di sini untuk tampilan pada microCT ternyata beta TCP lebih unggul, di mana seharusnya dia hanya memiliki komponen osteokonduksi. Hal ini menurut pendapat saya dimungkinkan mungkin akibat proses freeze dried yang dijalankan oleh human cancellous graft ini. Mungkin prosedur freeze dried yang dijalani akhirnya menurunkan komponen osteokonduksinya di sini, sehingga tampilannya secara microCT dia tidak bisa terkesan memang inferior daripada beta TCP. Namun kalau untuk komponen osteogeniknya memang tetap untuk lebih superior daripada beta TCP. Kira begitu.
Cici. Semoga bisa terpuaskan. Wassalamualaikum Terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Dr. Putri. Jadi menurut saya memang karena adanya mungkin ini dari sisi kimia gitu ya, dengan adanya freeze dryer itu beberapa, kalau bahasa kimianya itu ada beberapa komponen yang memang untuk kemudian dihidupkan kembali itu menjadi sebagian memang ada rusak permanen atau bagaimana itu kalau dari sisi tinjauan kimianya, sehingga ini juga mungkin perlu menjadi pertimbangan untuk kemudian penelitian berikutnya, bagaimana kemudian proses pembersihan bakteri ataukah kemudian darah itu dengan metode pada freeze dryer ini. Saya kira saya cukup sangat puas dengan jawaban dari Promovendos. Terima kasih Ketua Sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kita teruskan dengan yang kelima, itu Dr. Wisnarno Doso Saputro, Dokter Spesialis Plastik Konsultan. Silakan Dr. Wisnarno. Masih unmute ya? Dr. Wisnarno, silakan. Itu masih unmute itu. Baik, terima kasih. Sudah bisa dengar? Sudah. Silakan. Baik, terima kasih pimpinan sidang, Profesor Sutoyo. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya ucapkan selamat kepada Dr. Indri Laksmi Putri atas keberhasilannya menyelesaikan penelitian dan ujian tahap akhir ini. Sekaligus ikut bangga atas nama Departemen Bidang Plastik Konstruksi Estetik. Baik, ada pertanyaan saya langsung saja bahwa penelitian ini Dr. Putri menggunakan alveolus ya, tulang alveolus untuk melihat osteogenesis, osteokonduksi serta osteokonduksi. Ya. Nah, kita tahu bahwa di tubuh kita ada dua macam tulang, tulang pipih ya kalau bahasa awamnya dan tulang panjang. Nah, alveolus ini termasuk tulang pipih kalau nggak salah ya saya. Sehingga apakah nggak ada perbedaan atau ada perbedaan antara tulang pipih dan tulang panjang pada bone healing-nya? Jadi apakah juga melalui osteogenesis, osteokonduksi, serta osteoinduksi pada tulang pipih ini. Karena setahu saya, 3 proses tadi, osteogenesis, osteokonduksi, serta osteokonduksi itu adanya di tulang panjang, sehingga kalau dia terbentuk bone healing dan nggak pas, akan terbentuk kalus di tulang panjang. Sedangkan tulang pipih tidak terbentuk kalus. Itu yang pertama, apakah ada, pertanyaannya, persamaan antara penyembuhan tulang antara tulang alveolar dan tulang panjang. Kemudian yang kedua, apakah kalau memang nanti terbukti penelitian ini, apakah bisa penelitian ini diaplikasikan juga pada penyembuhan tulang panjang? Jadi tidak hanya pada tulang alveolus, tapi mungkin fraktur tulang femur atau tulang-tulang yang lain bisa diaplikasikan. Demikian Dr. Putri, Dr. Indri Putri, mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Dr. Iswinarno, Dr. Saputra, Dokter Spesialis Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik Konsultan. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dokter. Yang pertama yaitu apakah ada perbedaan proses osteogenesis, konduksi, dan induksi antara tulang panjang dan tulang pipih. Untuk penelitian ini saya membagi menjadi 2 jenis tulang, yaitu tulang kortikal dan yang kompak dan tulang alveolus dan tulang cancellus yang berbentuk spongios. Tulang alveolus ini merupakan kombinasi keduanya, sehingga untuk klasifikasi lain ada tulang pipih dok yang itu biasanya ada di tulang muka, tulang rusuk, tulang dada, sifatnya bentuknya
pipih, kemudian ada tulang panjang yang identik dengan ekstremitas, dan ada juga tulang pendek yang identik dengan jari-jari, kita sebut tulang pendek. Jadi pada umumnya memang mengandung bagian dari komponen kortikal dan pendulum ini. Jadi tentunya proses regenerasi tulangnya juga melibatkan kemampuan osteogenesis, konduksi, dan induksi apabila memang melibatkan scaffold di sini untuk penyembuhannya. Kemudian apakah penelitian ini bila terbukti bisa diaplikasikan untuk tulang panjang? Adapun beberapa penelitian lain menggunakan adipus yang jenis adipus lain, bone marrow stem cell, kemudian juga diaplikasikan dengan berbagai scaffold yang dilakukan penelitian pada tulang panjang, contohnya femur pada tikus. Jadi memang penelitian ini bisa diaplikasikan tulang panjang, namun tentunya perlu dilakukan penelitian dulu karena terkait dengan kombinasinya. Saat ini kombinasi yang saya lakukan dilakukan pada tulang di area muka, maka apabila kita akan coba untuk area tulang panjang ekstremitas, kita perlu melakukan penelitian juga dengan kombinasi yang seperti ini pada tulang panjang. Insya Allah seperti itu gitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Ketua Sidang. Saya cukup puas dengan jawaban dari Dr. Indri Laksmi Putri. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan selamat kepada Dr. Indri atas prestasi yang dicapai. Demikian, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Sunarno. Kita teruskan dengan yang ke-6 di depan kita, Dr. Anggraini Dwi Sensusiati, spesialis biologi konsultan. Silakan. Terima kasih pimpinan sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama saya ucapkan selamat Dr. Putri dapat sampai tahap akhir dari pendidikan S3. Saya mewakili Rumah Sakit UNER sangat bangga. Dr. Putri sudah lolos S3-nya dan ditunggu dharma baktinya karena beliau ini adalah dosen asli Rumah Sakit UNER yang tentu saja nanti akan diikuti oleh teman-teman yang lain agar Rumah Sakit UNER ini segera juga memiliki banyak tenaga handal yang bisa nanti lebih banyak lagi riset maupun pendidikannya. Kalau boleh saya ini kan Dr. Putri ini mungkin memang excellent banget gitu ya, sehingga mungkin menulisnya ini juga menganggap bahwa orang lain juga paham gitu ya. Sehingga kalau boleh ini ya Dr. Putri, ibaratnya bermain tuh foreplay-nya kurang. Mungkin di pendahuluannya ditambahkan. Tadi di presentasinya di PPT-nya ada tentang marker-marker yang digunakan, tapi di makalah yang ada di naskah disertasi ini belum ditulis, ya, sehingga itu perlu dijelaskan. Karena saya lihat dari pendahuluan kemudian tiba-tiba rumusan masalahnya ada marker-markernya, nah itu yang perlu dijelaskan. Kemudian yang kedua, keterangan gambar itu ada tata cara penulisannya Dr. Putri harus dengan tebal, kemudian baru keterangannya. Jadi itu perlu dikoreksi, hal yang kecil ya, tapi harus benar. Saya baru pertama kali ini juga melihat rincian pembiayaan dan jadwal di disertasi. Jadi saya tahu bahwa ternyata penelitian ini tidak murah. Nah itu nanti juga ada korelasi dengan pertanyaan saya ketika Dr. Putri nanti melaksanakan aplikasi dari hasil penelitian ini, misalnya diaplikasikan ke pasien dengan harga yang segitu mahalnya, apakah nantinya bisa pasien-pasien itu memanfaatkannya, karena apakah BPJS bisa nanggung yang sampai 90 juta itu misalnya. Kemudian saya juga eman gitu ya Dok, referensinya saya lihat yang paling muda tahunnya juga agak lama. Kemudian ini